Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erin Prayesti Utami di Lembaga Kajian Marhenis Indonesia. Hari ini akan kita kupas tuntas sampai ludes. Pemirsa, seperti biasa saya ditemani oleh Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Assalamualaikum Mas Arno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Erni. Iya, alhamdulillah. Gimana Mas? Kondisi new normal yang dirasakan seperti apa ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dari Nusantara. Harapan kita semua itu ya Mas. Iya, dan kita bersama berdoa mudah-mudahan kondisi ekonomi akan melihat lagi agar masyarakat kecil bisa menikmati kehidupan yang normal, Mbak. Iya, utamanya ekonomi ini yang sangat dirasakan. Oh iya, betul. Iya, dirasakan. betul. Ekonomi harus segera bangkit kembali. Iya, oke. Mas Arno, kali ini saya pengen ngobrol tentang satu topik yang mungkin agak apa ya, di masyarakat itu istilahnya agak dihindari atau gimana ya, Nasakom Mas Karno. Oh iya, Nasakom ya. Menurut Mas Karno ini Nasakom ini harus kita menyikapinya harus seperti apa sih masyarakat Indonesia atau khususnya milenial barangkali? Begini Mbak Erni, pada saat pemerintahan Bung Karno, kenapa Bung Karno itu sering melontarkan jargon-jargon revolusi belum selesai. Revolusi belum selesai itu sering diucapkan oleh Bung Karno. Karena kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu. 3 bulan kemudian sekutu itu sudah kembali ke Indonesia dengan Belanda dan terjadilah pertempuran di kota Surabaya yang kita kenal dengan Hari Pahlawan ini, 10 November. Iya, itu Mbak. Sehingga Bung Karno itu memiliki konsep membuat sebuah koalisi yang namanya Nasakom tadi. Jadi Nasakom itu adalah koalisi unsur dari nasionalis, agama, dan komunis. Kenapa Bung Karno membangun koalisi nasionalis, agama, dan komunis? Karena kekuatan itulah yang dianggap oleh Bung Karno itu mampu membentengi NKRI dari serangan kembalinya sekutu dan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Dari sisi apa Mas? Ekonomi, politik atau apa Mas? Pada saat itu sekutu kembali ke Indonesia itu masih perang fisik, Mbak. Dan terbukti di Surabaya itu juga terjadi perang fisik. Serangan 11 Maret di Jogja itu juga perang fisik masih. Sampai Panglima Sudirman masuk ke hutan menyiapkan serangan-serangan balik terhadap tentara Belanda itu karena pada tahun-tahun itu masih perang fisik. Gitu. Iya. Nah terus kira-kira konteks Nasakom ini untuk era sekarang nih, khususnya generasi penerus ya Mas ya, ini yang di era sekarang ini untuk mengisi kemerdekaan itu, konteks realnya harus bagaimana sih? Jadi gini Mbak, pada zaman pemerintahan Bung Karno itu kan memang Partai Komunis itu kan partai peserta pemilu. Dan PKI itu partai terbesar nomor 4 hasil pemilu 1955. Setelah PKI dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru dan sekarang setelah reformasi itu terbentuk partai-partai yang baru, maka
sudah tidak mungkin untuk pemerintahan sekarang itu mendirikan Nasakom lagi, karena kan komunis kan sudah tidak ada. Tapi unsur nasionalis dan unsur agama itu masih ada. Sehingga dalam konteks kekinian, bangsa Indonesia ini kalau ingin membentuk kelompok-kelompok globalis yang ingin menguasai aset Indonesia dengan cara-cara yang tanpa menggunakan perang fisik, yang sekarang dikenal dengan proxy war. Jadi proxy war itu tidak perang dengan menggunakan senjata, tapi bisa dengan menggunakan cara-cara provokasi, dengan cara-cara membuat isu-isu yang negatif terhadap pemerintahan. Itu cara-cara perang proxy sekarang ini. Istilahnya proxy war. Jadi perang yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tapi dengan menggunakan proxy, yaitu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, dengan cara-cara melakukan provokasi, fitnah terhadap presiden, terhadap pejabat, itu yang berlaku sekarang. Sehingga Nasakom itu masih tetap relevan dilaksanakan sekarang ini. Ya, NASA saja, nasionalis dan agama, tidak usah kom, karena komunisnya sudah tidak ada. Gitu. Nggak, komunisnya sudah tidak ada, ya NASA saja. Iya, NASA. Nah, khususnya untuk generasi milenial ini Mas ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa NASA itu tanpa kom ini yang harus kita ada realitasnya, ada tindakan secara real gitu loh. Nah ini untuk pengenalan NASA ini kepada generasi penerus ini kira-kira harus lewat mana dulu supaya tidak, jadi pemerintahan yang legal ini tidak ada lagi yang merecoki Mas. Mayoritas generasi milenial nih. Iya. Jadi ini kan, untuk membangun kekuatan baru di Indonesia ini. Kalau zaman Bung Karno dulu itu ada yang namanya mission and character building, membangun karakter bangsa. Nah sekarang kan ada visi Pak Jokowi tentang revolusi mental. Nah, revolusi mental itu harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan. Khususnya seharusnya itu adalah generasi milenial. Bisa melalui sekolah-sekolah, melalui kampus-kampus, gitu. Bisa penguatan itu melalui ideologi Pancasila, itu bisa. Jadi penguatan ideologi Pancasila, kan ada BPIP, Badan Penguatan Ideologi Pancasila. Nah, konsep yang sudah dibangun oleh BPIP itu apa? Nah itu kan segera disosialisasikan ke masyarakat, sehingga ada alat, ada sarana untuk melakukan semacam pembangunan karakter bangsa tadi melalui yang namanya program revolusi mental. Revolusi mental. Sangat penting itu. Iya. Dan bukan hanya generasi milenial saja itu, Mbak. Tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tidak terjadi kayak adanya surat terbuka terhadap presiden, isu komunisme dan sebagainya. Itu seharusnya sudah basi gitu. Sudah harus move on bangsa. Harus move on seperti itu. Karena itu yang membuat bangsa kita akan tetap tidak akan bisa maju. Betul. Kapan kita membangun kalau masyarakatnya seperti itu. Tapi sebetulnya yang menjadi provokator atau bukan hanya generasi milenial Mas. Jadi beliau-beliau yang sudah paham dengan aturan yang seharusnya itu justru mungkin ini Mas, ada pihak-pihak tertentu yang katakan kecewa dengan pemerintah atau apa itu, seperti itu. Menurut Mas Karno gimana ini Mas? Jadi gini Mbak, orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan yang sekarang itu kan cukup banyak sebenarnya. Betul.
Iya. Misalnya saya tidak menyebut organisasinya Iya, ya. iya. Ada beberapa organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah. Ada beberapa organisasi yang izinnya sampai sekarang tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Terus ada lagi kelompok-kelompok bisnis ilegal ya yang juga dilarang oleh pemerintah. Nah, mereka-mereka yang merasa lapaknya istilahnya penghidupannya ini terganggu gitu. Pasti melakukan sesuatu ya. Iya, inilah yang kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Pak Jokowi ini. Mereka lah sebenarnya sumber daripada bikin kekacauan di Indonesia ini. Seperti itu ya Mas. Iya, iya. Jadi memang pendidikan atau pengetahuan untuk NASA ini tanpa kom ini ya, Iya. ini harus memang generasi muda itu harus diberikan pemahaman Iya. supaya mereka bisa membangun negeri ini lebih maju dengan segala bentuk perubahan seperti itu ya Mas. Karena kan banyak sih di luar ada kelompok-kelompok yang seperti Mas Karel sebutkan tadi, mereka kayaknya eksis banget dengan apa ini ya, provokasinya gitu kan Mas. Oh iya, semua kelompok-kelompok yang oposan terhadap pemerintahan Pak Jokowi sekarang, memang dia ini kan berusaha bagaimana bisa menumbangkan pemerintahan sekarang yang eksis. Betul. Nah, hal inilah sebenarnya yang menghambat pembangunan gitu. Karena kita ini sudah sepakat bahwa reformasi itu salah satu agendanya adalah mendirikan Indonesia sebagai negara demokrasi. Karena sebelumnya itu bisa dikatakan bahwa pemerintahan itu tidak demokratis. Sampai hari ini isu tidak demokratis itu juga masih disuarakan Mas. Betul. Jadi gini Mbak, kalau orang berpendapat kan ya terserah orang yang berpendapat ya, karena itu pendapat. Tapi menurut kajian saya bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Proses 5 tahunan berjalan dengan baik. Proses 5 tahunan tentang pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, pemilu presiden, semuanya berjalan dengan baik. Karena kita sudah sepakat dengan proses demokrasi 5 tahunan itu. Ya, harus sabar dong kalau punya ambisi mau jadi presiden, mau jadi gubernur gitu. Harus sabar ya, kita tunggu. Kalau mau kritik harus nunggu kinerja selesai dulu, atau ada jalur-jalur yang harus ditempuh secara yang seharusnya gitu loh Mas, tidak harus menggunakan provokasi atau apa seperti itu, kan lebih elegan mestinya ya Mas. Iya. Jadi seharusnya memang proses demokrasi itu harus dilalui. Tidak bisa dengan cara-cara parlemen jalanan, bikin kerusuhan, bikin provokasi, bikin surat terbuka kepada presiden. Bukan dilarang. Bukan, tapi bahasa nih anak Surabaya gitu itu kan ngaco terop. Gitu. Ngaco terop, iya. Itu ngaco terop namanya. Percuma jadi ya nggak nyampe ya. Jadi iya. Karena ngaco terop kalau ada keamanan yang menertibkan. Iya, risiko itu. Iya, betul. Risiko yang harus dihadapi. Itu ya Mas. Iya. Harus menggunakan cara-cara yang lebih intelek gitu harusnya ya cara-cara demokrasi kan sudah diatur dalam undang-undang gitu. Ada undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang pemilihan anggota legislatif, itu kan sudah ada. Ya itu yang disepakati. Jadi kalau tidak setuju Mbak dengan kondisi yang sekarang yang ada, ya mengajukan DPR RI perubahan undang-undang gitu. Jangan melakukan tindakan-tindakan di luar undang-undang gitu. Memalukan. Kalau seperti itu ada pihak-pihak yang ngamati bisa lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti itu.
Oh iya, tentu Mbak. Tentu ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pihak-pihak yang merasa tidak puas mungkin kehidupan ekonominya terganggu, dia akan melakukan hal seperti itu. Apalagi yang kehilangan lapak tadi ya. Iya, istilahnya kehilangan lapak di Pertamina atau kehilangan lapak di kilang-kilang minyak yang biasanya menghasilkan miliaran bahkan triliunan setiap bulan itu. Tiba-tiba lapaknya ditutup. Yang sudah dilakukan pemerintah itu sebetulnya kan bukan hanya jadi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri sebetulnya. Betul, Mbak. Jadi pembangunan ini sebenarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Iya. Jadi mereka yang berteriak itu ya itu tadi memang secara pribadi atau kelompok yang kehilangan sesuatu. Iya. Iya, itu menurut mereka teriak NKRI, ternyata mereka jiwanya tidak NKRI ya Mas. Betul. Jadi tidak nasionalistik. Tidak nasionalistik. Iya. Mas Yono, sepertinya tidak cukup kalau kita ngobrolin seperti ini semalam pun juga tidak cukup. Barangkali nanti kalau ada kesempatan jenengan bisa memberikan satu pencerahan lagi untuk semua pemirsa. Bersedia ya? Oh iya, siap. Siap. Ya. Oke, barangkali kali ini cukup segitu. Terima kasih banyak yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk semuanya. Dari kalangan manapun. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan ke Anda semua pemirsa. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang untuk bisa berbincang lagi dengan beliau lain kali. Assalamualaikum, sampai jumpa.